tingkat kota. Demikian berita acara. Sertifikat ini dibuat 7 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Pusat. Juga saksi pasangan calon yang hadir. Ditandatangani oleh Ketua Efni Adiansyah, anggota Ahmad Hussein Borud, anggota Sahad Dohar Manulang, anggota Fitriani, anggota Roy Sofia Fatra Sinaga, paslon 01 tidak tanda tangan, paslon 02 tanda tangan atas nama Rido Sudrajat, saksi paslon 03 atas nama Waode Herlina. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki. Laki-laki 403345. Perempuan 410376. Jumlah 813723. Ulangi. 813721. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 212586. Perempuan 240735. Jumlah 453321. 2. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 877. Perempuan 325. Jumlah 1202. 3. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 527. Perempuan 499. Jumlah 1026. Jumlah pengguna hak pilih 213990. Perempuan 241559. Jumlah 455549. Jumlah surat suara yang diterima termasuk yang 2,5% dari DPT 834915. Jumlah surat suara yang digunakan 455549. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos 372. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 378994. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
laki-laki 750, perempuan 953, jumlah 1703. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, Haji Ridwan Kamil Haji Suswono 152. Saya ulangi. 152235. Calon nomor urut 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum, Dr. Insinyur Kunwardana Bioto, MT, 44865. Paslon nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, Haji Rano Karno, SIP, Sidul, 220372. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah 417472, jumlah suara tidak sah 38077. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah 455549. Demikian berita acara yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Efni Adiansah MS Ketua, Ahmad Hussein Borud anggota, Sahad Dohar Simanulang anggota, Fitriani anggota, Roy Sofia Fatra Sinaga anggota. Saksi paslon 01 tidak tanda tangan, saksi paslon 02 ditandatangani atas nama Rido Sudrajat, saksi paslon 03 ditandatangani atas nama Waode Herlina. Terima kasih. Oke. Paslon nomor 1, ada ketidakcocokan pada data yang disampaikan atau sudah cocok? Cocok 2. Cocok. 02, cocok. 03. Clear. Bungkus. Oh, bungkus. Bawaslu. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara di 6 wilayah di Jakarta. Terima kasih, kita kasih aplaus buat KPU Jakarta Pusat. Silakan bersalaman. Ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata yang memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi DKI Jakarta. Dari rencana selesai tanggal 9 Desember mendatang pemirsa, namun dari hasil pada malam hari ini, seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta telah selesai rekapitulasinya. Minta sekretariat untuk membuka tata tertib halaman nomor 15 ya. Rekapitulasi suara pasangan calon 03, Pramono Anung dan Rano Karno unggul. Di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oke. Sekretariat mohon dibuka tata tertib nomor 15. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal bahwa agenda hari ini adalah 2 agenda. Pertama rekapitulasi rekapitulasi hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, penetapan hasil. Nah, karena kita sudah selesai merekapitulasi, agenda keduanya adalah penetapan hasil rekapitulasi yang sebagaimana kalau kita lihat di nomor 15,
Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dilakukan dengan mekanisme A. Dalam hal data dalam formulir D hasil KAPKO KWK Gubernur dan dimiliki KPU Provinsi, formulir D hasil KAPKO Gubernur yang dimiliki saksi dan Bawaslu, dan alat bantu Sirekap yang tadi, jadi yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh saksi, Bawaslu, dan Sirekap telah sesuai dan tidak terdapat keberatan saksi atau Bawaslu Provinsi, maka KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi provinsi. B. Penetapan rekapitulasi di provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi. C. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi formulir, saya ulangi, KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi di provinsi dalam formulir D hasil provinsi KWK Gubernur. Nah, karena kita mau memasuki penetapan dan ada proses-proses yang harus kita siapkan, pertama penggandaan, kedua nanti pemeriksaan oleh saksi pasangan calon, dan sekarang berhubungan sudah pukul 21:16, kami dari pimpinan rapat menawarkan untuk menskorsing rapat hari ini dilanjutkan besok untuk agenda tunggal penetapan hasil perolehan perolehan suara tingkat provinsi. Gimana? Saksi nomor 1. Nah, apa kita ngomong jam dulu? Sepakat dulu kita sourcing. Sepakat skorsing nggak? Pemirsa, untuk memantau jalannya rapat pleno hari ini yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta terkait dengan penghitungan suara tingkat provinsi DKI Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Subeto. Arbida, bisa Anda sampaikan kembali tadi hasil rekapitulasi di tingkat provinsi untuk Pilgub Jakarta. Dan tadi ada informasi ya, ada rencana untuk men-skors rapat pleno hari ini. Silakan disampaikan, Arbida. Baik, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Benar sekali, pada hari ini KPU DKI Jakarta ini baru saja selesai untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada malam hari ini untuk ke-6 kabupaten kota administrasi di DKI Jakarta. Dan tadi baru saja ini Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata memutuskan untuk menskorsing agenda selanjutnya, yaitu pada hari esok nanti akan dilaksanakan penetapan hasil rekapitulasi yang tadi baru saja kami dengar mungkin akan dilaksanakan setengah 12 siang besok, pemirsa, untuk melaksanakan agenda lanjutan yaitu penetapan hasil. Karena ini ada dua agenda yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, yaitu yang pertama rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang tadi sudah selesai dilakukan sekitar 10 menit yang lalu. Kemudian yang kedua adalah penetapan hasil rekapitulasi pemilu yang nantinya akan digelar pada hari esok sekitar jam setengah 12. Namun kita masih terus menunggu keputusan dari Ketua KPU DKI dan juga kepada Bawaslu dan lain sebagainya, apakah besok akan dilaksanakan siang hari atau akan dilaksanakan pada jam 12 maupun jam 1 siang. Kemudian selain itu terkait dengan agenda hari ini memang KPU DKI menggelar rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi dari tanggal 7 hari ini rencananya hingga tanggal 9 Desember 2024. Namun jika melihat pada rekapitulasi yang sudah dilakukan ini Eva dan juga pemirsa, ini memang sudah diselesaikan sesuai dengan harapan oleh KPU DKI Jakarta yang sebelumnya mengharapkan akan menyelesaikan rekapitulasi untuk 6 kota administrasi hari ini memang sudah terwujud, yaitu ke-6 kabupaten kota administrasi ini sudah selesai dilakukan rekapitulasinya pada hari ini. Memang tentu saja tadi kita melihat bahwa ada banyak hal menarik yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, dan jika tadi kita melihat hasil dari ke-6 kabupaten kota administrasi di DKI Jakarta menunjukkan angka bahwa paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno ini unggul dibandingkan dengan paslon-paslon lain seperti Ridwan Kamil ataupun Darmakun, dan angka ini juga sesuai dengan rekapitulasi yang sudah dilakukan dari tingkat provinsi di tanggal 4 sampai 6 November kemarin. Seperti halnya pemirsa untuk Kepulauan Seribu yang tadi ini sudah dilakukan rekapitulasi di urutan pertama, yaitu
ada Kepulauan Seribu, di mana untuk pasangan Pramono Anung ini unggul di angka 7.456 suara, kemudian disusul oleh Ridwan Kamil di angka 6.578 suara, lalu untuk pasangan Darmakun di angka 653 suara untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian ada beberapa keberatan ataupun catatan khusus di Kepulauan Seribu, yaitu mengenai paslon 01 ini menolak untuk tanda tangan dan juga menyebutkan bahwa ia menolak atau keberatan dengan lokasi dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian dilanjutkan untuk rekapitulasi Jakarta Utara. Tadi di Jakarta Utara ini sudah sah rekapitulasinya. Untuk Pramono Anung dan Rano Karno unggul di angka 328.486, kemudian disusul oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono 261.463 suara. Lalu di urutan ketiga ada Darmakun, yaitu yang meraih 77.026 suara. Di mana untuk keberatan dan catatan khusus di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ini ada beberapa, yaitu saksi paslon 1 menyebutkan adanya keberatan bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini menurun diakibatkan adanya tidak terdistribusi secara merata pemberitahuan kepada masyarakat Jakarta Utara. Maksud saya, tadi saya salah menyebutkan, tadi Jakarta Timur adalah Jakarta Utara. Kemudian di sisi lain adalah keberatan yang lainnya mengenai lokasi TPS yang jauh dan pemindahan TPS yang mendadak. Kemudian selain itu, setelah Jakarta Utara ada Jakarta Timur dan Jakarta Barat serta Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, pemirsa, yang mana memang keseluruhannya Pramono Anung lebih unggul dibandingkan paslon lain, di mana untuk total keseluruhannya Pramono Anung ini unggul dengan angka 2.183.239 di seluruh DKI dengan angka persen 50,07%. Kemudian untuk Ridwan Kamil ini ada di angka 39,4%, yaitu meraih 1.718.160 suara, dan Darmakun di 459.230 suara. Dan pemirsa, saat ini di belakang saya kita akan saksikan pernyataan langsung dari KPU DKI Jakarta. Namun sebentar kita masih menunggu karena akan ada agenda lain terlebih dahulu dari KPU DKI Jakarta, dan kita akan tunggu sebentar lagi terkait dengan pernyataan dari KPU DKI Jakarta atas rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta yang sudah selesai pada malam hari ini. Eva? Ya, Arvida, artinya bisa dipastikan bahwa penetapan hasil Pilgub Jakarta akan dilakukan besok, bukan hari ini ya, Arvida? Baik, sebentar, Eva dan juga pemirsa, kita akan langsung saksikan pernyataan dari KPU DKI Jakarta terlebih dahulu. Satu-satu. Iya, hari ini KPU DKI Jakarta sudah menyelesaikan tahapan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara dari 6 kabupaten kota, dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU DKI Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sekaligus berlaku juga sebagai pengumuman. Maka sejak itu 3 hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu supaya tidak terlalu malam, kami skorsing dulu untuk memberikan hak bagi pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tidak terkurangi haknya. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon, seperti itu. Pembacaan di Jakarta Timur kan sempat dari 01 membacakan soal Pinang Ranti, terus kemudian diprotes oleh pihak 03. Nah ini gimana Mas? Iya, sebenarnya terkait dengan Pinang Ranti kan kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu ya, dan rakor kami terakhir dengan Bawaslu menyatakan belum ada rekomendasi terkait dengan pemungutan suara ulang. Terkait dengan tindak pidananya kami serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu. Tapi pada prinsipnya itu sudah ditangani oleh teman-teman Bawaslu, dan sejauh ini dinyatakan belum memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang, seperti itu. Pasangan 01 kan juga mengadukan ke DKPP, KPU DKI ini tanggapannya seperti apa?
Ya, kalau terkait dengan aduan itu hak dari tiap pasangan calon ya, tapi kami meyakinkan kepada publik bahwa KPU sudah bekerja dengan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi rekan-rekan juga sudah melihat rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi hanya 10%. Itu pun ya kurang dari 10% ya, dan itu pun sudah ada keterangannya berapa yang meninggal dunia, berapa yang pindah domisili, berapa yang berubah status dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kan kalau besok hanya satu agenda tentang penetapan, berarti hari Seninnya sudah mulai memasuki gugatan gitu ya Pak? Iya betul, hari Senin sudah bisa untuk proses di Mahkamah Konstitusi ya. Berarti 3 hari kan ya Pak? 3 hari kerja, hari kerja. Setelah itu prosesnya apa lagi Pak? Ya kalau nanti setelah 3 hari kerja sengketa ke MK, MK akan mengeluarkan namanya BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kalau di peraturan MK nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa, itu akan dikeluarkan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka paling lama 3 hari, kalau dalam hal tidak ada sengketa di DKI Jakarta, kami akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua dalam hal terjadi pilkada 2 putaran, seperti itu. Sekitar tanggal berapa Pak? 19 sampai 20 penyampaian BRPK, paling lama 3 hari kami sudah harus membuat penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Pak, bagaimana sikap dari KPU DKI ini kan udah berapa gugatan yang masuk baik ke DKPP maupun ke MK, apa persiapannya Pak? Ya kalau terkait dengan persiapan ya kami siap ya dari sisi data, kemudian administrasi semuanya sudah kami siapkan dengan baik, dan tim hukum juga sudah menyiapkan ya sebelum hari pemungutan suara kami juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk tadi dokumentasi C pemberitahuan yang terdistribusi, foto-fotonya, rekap yang tidak terdistribusi, semuanya sudah kami collecting dan kami siap untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada. Tadi kan banyak juga jumlah pemilih di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami penurunan. Nah, ini sikap dari KPU sendiri seperti apa? Mungkin Bu Asfi bisa. Iya, tadi terkait dengan partisipasi pemilih ya, sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa memang untuk tingkat partisipasi pemilih ini mengalami penurunan dibandingkan partisipasi pemilih pada saat pemilu nasional lalu, dan tentunya hal ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun saat ini kan kita sedang menjalani tahapan rekapitulasi dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil perolehan suara. Maka kita fokus dulu ke tahapan ini untuk tahapan evaluasi dan kajian-kajian terkait seluruh tahapan pilkada termasuk dengan partisipasi pemilih. Pastinya nanti akan kami jalankan sesudah selesai semua tahapan pilkada. Pada disilakan. Iya, kalau terkait gugatan kan hak pasangan calon ya, dan ini dalam electoral justice system atau prinsip keadilan pemilu itu dibuka secara lebar. Justru kami hargai ya, daripada harus demonstrasi di tengah jalan, di depan kantor KPU, lebih konstitusional itu bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun tentu MK punya hukum acara terkait dengan ketentuan berapa persen selisih hasil yang bisa diajukan ke MK, kemudian apa dasarnya, karena pada prinsipnya PHP atau persentase pemilihan adalah selisih hasil. Kalau terkait dengan proses, sengketanya ada di Bawaslu. Tapi apapun itu kami akan hadapi dan kami akan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti itu. Oke, cukup ya. Berarti KPU membantah ya bahwa C undangan itu distribusinya sedikit seperti itu Pak? Ya, teman-teman tadi sudah bisa melihat ya, hanya 10% C pemberitahuan tidak terdistribusi, itu pun ada keterangannya. Ada yang meninggal dunia, ada yang karena sudah pindah domisili, ada yang memang sudah berubah status jadi TNI Polri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi artinya kami nggak ingin menjawab opini dengan opini, kami ingin menjawab opini dengan data dan fakta ya. Termasuk nanti terkait dengan tingkat partisipasi kami akan melakukan riset, kajian, kami akan mengundang pakar-pakar untuk meneliti apa penyebab voting turnout-nya tidak terlalu tinggi. Apakah karena sosialisasi atau karena terkait dengan kendala teknis misalnya di hari H karena orang berlibur atau sakit atau karena hujan dan sebagainya. Itu akan terjawab nanti berdasarkan riset dan data dan fakta yang ada. Jadi tidak hanya karena opini. Artinya KPU DKI Jakarta menepis disebut tidak profesional oleh tim hukum Ridho, begitu ya?
Ya, ya profesional itu kan penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan ya, dan kami sudah melaksanakan semuanya, ada berita acara, ada dokumentasi, dan tentu ini bisa kami pertanggungjawabkan karena prinsip dari penyelenggara pemilu itu adalah akuntabel, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Satu, di rapat pilihan terbuka ini semua orang bisa melihat, bisa mengkritisi. Kedua, nanti tentu pada Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti diperlukan. Oke, cukup ya. Biar kita istirahat. Tadi kan sempat ada mantan ketua KPU RI ini datang memantau langsung. Dia apakah emang diundang oleh KPU DKI atau gimana nih? Siapa Mas? Mantan ketua KPU RI tadi kan ikut memantau langsung tadi gimana? Beliau sebagai pemantau ya, pemantau terdaftar. Mereka dari Netgrid terakreditasi, jadi dia punya hak untuk hadir. Cukup ya semua ya? Semua istirahat, sehat-sehat semua. Sampai ketemu besok. Siap. Jam berapa besok Pak? 12 siang dulu ya. Jam 1, jam 1. Setengah 1. Jadi kalian datang makan siang. Makan siang. Iya. Iya, Bun ya. Thank you ya. Setengah 1. Pemirsa, tahapan rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai dilakukan dan hasilnya dari 6 wilayah pasangan Prabowo Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah. Dan untuk agenda besok ini akan dilanjutkan dengan penetapan hasil Pilkada atau Pilgub Jakarta. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini kita telah bergabung bersama saya Hendri Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi, dan perwakilan dari pasangan Prabowo Rano Aris Setiawan. Kami juga masih menunggu perwakilan dari pasangan Ridho untuk menanggapi hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Saya akan ke Mas Hensat dulu. Selamat malam Mas Hensat. Mas Aris juga sudah bergabung ya. Selamat malam Mas Aris. Baik, saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, rekapitulasi Pilkada Jakarta selesai, pasangan Prabowo unggul 50,07%. Artinya sudah pasti Pilgub Jakarta satu putaran, Mas Hensat? Ya, kalau kita lihat dari rekapitulasi sulit ya kalau kemudian ada keputusan yang dimengerti publik bila kemudian diputuskan 2 putaran, Eva. Jadi memang sejak perhitungan atau real count hitung cepatnya KPU kemudian diumumkan oleh pasangan Pram Rano, kemudian mengacu kepada quick count hasil lembaga-lembaga survei, itu memang kan sudah mengindikasikan adanya sangat mungkin satu putaran Pilkada Jakarta ini. Apalagi tadi kita lihat di rekapitulasi di semua wilayah unggul. Nah, memang ada aturan juga di MK kalau ingin melakukan sengketa atau gugatan, ini bedanya tipis, jadi hanya 0,07, jadi bisa dilaksanakan sengketa pemilu. Makanya harus ditunggu sampai ujung apakah ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Jakarta ini, Eva. Nah itu sebetulnya kelihatannya KPU juga tidak ingin terburu-buru, kemudian juga Pram Rano juga tidak ingin terburu-buru, tapi kalau dilihat dari hasil rekapitulasi itu dengan ada perbedaan 0,07 harusnya memang satu putaran. Nah ini juga diingatkan ke seluruh pemirsa Metro TV. Jadi aturannya bukan 51%, tapi 50% plus 1 suara saja. Nah, kalau 50% plus 1 suara, kelebihan 0,07% ini cukup banyak dan besar. Nah, sekarang ada juga pertimbangan di Mahkamah Konstitusi terhadap laporan-laporan, Eva. Misalnya, apakah laporan di sebuah TPS atau 2, 3, 4, 5 TPS itu akan berpotensi mengurangi suara atau mengubah rekapitulasi suara atau tidak, apakah akan mengubah keunggulan atau tidak. Nah, Mahkamah Konstitusi biasanya kalau tidak mengubah keunggulan maka tidak akan dilaksanakan pemilihan atau pengambilan suara ulang atau PSU. Tapi kalau kemudian ditengarai berpengaruh akan bisa mempengaruhi, maka biasanya akan dilakukan PSU. Nah, kalau terkait sejarah ya Eva ya, di MK kalau tentang hasil pilkada memang beraneka ragam. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Berbeda dengan di Pilpres, itu semua sengketa ditolak. Tapi kalau di pilkada beberapa ada yang diterima. Maka ini memang saat ini kubu Ridho ya pasti sedang menyiapkan catatan-catatan penting
yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memang dari awal kan kita bisa melihat dari 6 orang peserta calon pilkada ini, memang keunggulan Rano Karno sebagai seorang artis sangat tinggi gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan blunder besarnya Ridwan Kamil dan Suswono di masa akhir. Jadi mesin Ridho itu sebetulnya bekerja dengan cukup kuat. PKS, Gerindra, Golkar yang saya tahu bekerja sangat keras untuk kemenangan Ridho. Tapi memang di ujung pada saat masyarakat Jakarta mengetahui Ridwan Kamil ternyata tidak mencoblos di Jakarta, kemudian Suswono juga tidak mencoblos di Jakarta, itu dianggap kurang all out oleh warga Jakarta, karena warga Jakarta ingin juga pemimpinnya juga berkorban lah masuk dan dipilih di Jakarta, dianya juga ada di Jakarta. Tapi hal-hal ini hanya sebatas analisa dan rekapitulasi sudah terjadi. Kita tunggu saja besok pengumumannya. Tadi sempat kita dengar dari KPU besok akan diumumkan mulainya 12:30, dari wartawan dipersilahkan makan siang dulu. Jadi kalau ada pemirsa Metro TV mau coba makan siang dengan KPUD mungkin besok bisa. Nah, apakah besok akan mengubah suara? Saya kok nggak yakin akan mengubah. Tapi apakah gugatan MK akan dimasukkan atau akan didorong ke MK oleh Ridho? Saya hampir yakin bahwa itu akan dilakukan oleh Ridho karena memang selisihnya hanya 0,07%. Demikian ya Pak. Baik, sebelum kita bahas potensi gugatan ke MK, saya akan minta tanggapan dulu Mas Aris Setiawan, bagaimana tim pemenangan pasangan Pramono Rano merespon hasil rekapitulasi yang tadi disampaikan. Kita sudah saksikan ya, untuk tingkat provinsi masih unggul Pramono Rano. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU ya yang sudah sangat transparan dalam melakukan rekapitulasi suara berjenjang, bukan saja di tingkat provinsi sebenarnya, tetapi sejak rekapitulasi di kecamatan, mereka menyebar link YouTube resmi masing-masing KPU ya di daerah tersebut, untuk agar masyarakat bukan saja secara langsung bisa memantau di lokasi, melainkan juga bisa memantau ya melalui YouTube, melalui media sosial proses rekapitulasi di kecamatan. Dan malam ini tentu saja selain juga dilakukan di akun resmi KPU provinsi, tetapi juga disiarkan di media nasional. Ini memberikan suatu transparansi pekerjaan yang kinerja-kinerja yang terbuka kepada masyarakat, untuk menghindari sebenarnya dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa hal-hal ini ada dugaan-dugaan kecurangan. Ya memang kalau misalnya dikatakan dituduhkan itu kecurangan ke kubu paslon 3 ini, ya sedikit sulit dimengerti oleh akal sehat, karena bagaimanapun kami pasangan Mas Pram dan Bang Dul hanya didukung misalnya oleh 2 partai ya, yaitu Pak PD Perjuangan, kemudian juga ada juga Hanura, yang itu sebenarnya bahkan tidak ada dalam pemerintahan kalau itu dihitung dari representasinya, jumlah misalnya ada menteri atau kepala lembaga di tingkat pusat. Justru misalnya paslon Ridho misalnya pernah dikampanyekan oleh seorang menteri, seorang wakil kepala KSP, juga utusan khusus presiden yang di hari tenang misalnya itu menyebar surat ajakan memilih, ya walaupun itu sebenarnya diatur oleh KPU, sebenarnya tidak boleh secara undang-undang gitu loh. Artinya kalau kita ditujukan sebagai pihak yang melakukan kecurangan secara TSM, itu sama sekali saya pikir tidak logis, tidak nyambung, karena kami pun berjuang bersama masyarakat. Dan kami bersyukur tidak ada perubahan dari hasil perhitungan internal kami yang berdasarkan juga hasil yang diupload ke website KPU, yaitu 50,07%. Jadi insya Allah tidak ada perubahan, yaitu Mas Pram dan Bang Dul dikehendaki mayoritas warga Jakarta untuk memenangkan pilkada 1 putaran. Dan kami percaya ke depan baik itu pihak KPU, pihak Bawaslu, TNI, Polri akan terus melakukan tindakan-tindakan yang profesional, tindakan-tindakan yang netral, untuk menjaga dan menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan, untuk menjaga dan menghormati 50,07% suara masyarakat Jakarta. Jangan sampai masyarakat Jakarta justru dibuat tidak senang atau masyarakat Jakarta dibuat kecewa ketika misalnya ada
upaya-upaya memaksakan 2 putaran dengan cara yang di luar hukum. Itu yang sebenarnya masyarakat Jakarta tidak ingin dan kami tidak ingin. Kalau itu terjadi justru saya pikir ini adalah kemunduran dari demokrasi. Karena proses demokrasi yang terbuka, transparan, selain itu sudah dicontohkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, juga sudah dilakukan misalnya hari ini oleh KPU dengan mempertontonkan seluruh proses rekapitulasi di tingkat pusat, termasuk juga tadi mengatakan bahwa pemberitahuan ke masyarakat itu yang ternyata hanya 10%, itu pun karena sesuai aturan juga, misalnya tidak bisa memilih karena sudah meninggal, kemudian juga sudah beralih status sebagai TNI Polri yang tidak bisa memilih, misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang masyarakat perlu tahu. Dan alhamdulillah masyarakat di hari ini, malam hari ini, sebenarnya sudah mengetahui bahwa Pilkada Jakarta akan berjalan cukup 1 putaran dengan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Namun demikian, untuk resminya ditetapkan besok hari, dan kami menghargai seluruh proses-proses hukum yang ada selanjutnya, menghargai dan menghormati proses-proses sengketa misalnya yang diajukan oleh baik itu kubu Ridho atau mungkin kubu 2, asalkan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, seperti itu. Kita akan bahas lagi Mas Aris dan juga Mas Hensat terkait dengan rekapitulasi berjenjang yang sudah diselesaikan oleh KPU, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan masih bergabung bersama saya Hendri Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi dan perwakilan dari pasangan Pramono Rano Aris Setiawan. Saya ke Mas Hensat lagi. Mas Hensat, masih ada waktu 3 hari untuk mengajukan sengketa ke MK. Bagaimana potensinya terkait dengan hal ini dan seberapa signifikan akan mempengaruhi hasil Pilkada Jakarta? Ya, tidak bisa dianggap remeh, Eva, karena Ridho adalah pasangan yang didorong oleh penguasa dan jaraknya hanya tipis saja. Jadi menurut saya pasangan Pram Rano harus lebih dari sekedar mengumpulkan data, tapi juga saksi-saksi dan fakta-fakta yang menguatkan lebih banyak. Karena kan memang Jakarta adalah satu-satunya daerah atau provinsi yang bisa jadi terlepas dari genggaman Kim ya. Walaupun ini saya lihat ada kejelian dari Megawati Soekarno Putri yang menempatkan Rano Karno tidak di daerahnya di Banten, tapi digeser ke Jakarta. Mungkin kalau Rano Karno berada di Banten, ceritanya akan berbeda juga karena Airin Rano cukup kuat di sana gitu ya. Tapi Bu Mega lebih prefer meletakkan Rano di Pilkada Jakarta karena memang tingkat popularitas Rano Karno yang sangat tinggi di Jakarta. Kemudian Pak Pramono yang dipasangkan dengan Rano ini juga merupakan kejutan yang luar biasa. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana kira-kira peluang di MK, sekali lagi saya sebutkan lawan dari Pramono Rano di MK ini bukan pasangan sembarangan, tapi pasangan yang memang didukung oleh penguasa. Nah, yang menarik juga memang banyak sekali bertanya apakah kekalahan ini terlepas dari tidak connect-nya Gerindra dengan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil adalah kader Golkar dan Suswono adalah kader PKS. Ada benarnya tapi juga ada tidak benarnya, dalam arti warga Jakarta itu lebih cenderung memilih ketokohan dan rasional ketimbang partai politik. Tadi saya sudah jelaskan dan sebutkan secara tegas, secara mesin politik baik Golkar, Gerindra, dan PKS di Ridho sudah bergerak maksimal. Menurut saya hanya saja memang rasionalitas warga Jakarta ini sulit sekali ditembus, terutama dengan tingkat popularitas Rano Karno yang sudah sedemikian dikenalnya. Rano Karno dikenal sebagai sosok sidul yang anak Betawi, yang sangat sesuai dengan citra warga Jakarta. Lulus sebagai sarjana, kemudian susah bekerja, dan hadir dari kalangan sederhana. Maka figur-figur Rano Karno itulah yang kemudian dianggap dekat sekali dengan warga Jakarta dibandingkan figur Ridho. Sebetulnya ada satu variabel lagi yang bisa mengganggu, yaitu variabel dari Darmakun. Gitu, kalau kemudian ternyata suara dari Darmakun
juga bisa dicuri oleh kubu Ridho, maka otomatis perhitungannya juga berbeda. Kenapa itu bisa dicuri misalnya? Karena relatif sangat mungkin saksi-saksi di kubu Dharma Pongrengkun dengan Kun ini tidak terlalu kuat, sehingga kalau ada proses MK jangan hanya dijaga suara pra-pranonya, cuma harus juga dijaga suara Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana. Karena bila kemudian pasangan Ridho bisa mencuri suara dari Dharma Pongrengkun di tahapan MK, gugatan-gugatan MK, maka sangat mungkin rekapitulasinya berubah dan hasilnya adalah 2 putaran. Jadi jangan hanya dilihat ini mentang-mentang yang unggul adalah Pramrano dan Ridho gitu ya, Ridwan Kamil Suswono, variabel Dharma Pongrengkunnya dilupakan. Nah, ini jangan begitu. Tapi di Dharma Pongrengkun dengan hasil 10 lebih persen suara itu sangat besar sekali. Nah, bila dikurangi 1% saja, itu tentu akan mengubah rekapitulasi suara akhir. Nah, ini makanya harus dikawal betul-betul di level Mahkamah Konstitusi. Ingat, hanya 0,07% itu suara yang sebetulnya tidak terlalu banyak dan tidak aman untuk Rano Karno, Pramono dan Rano Karno. Jadi bisa saja hasil sidang MK justru berkebalikan dan bisa membuat Pilkada Jakarta 2 putaran. Demikian, Eva. Baik, sebelum kita lanjutkan soal potensi gugatan atau sengketa ke MK dan termasuk bagaimana menjaga suara, nanti kita akan tanyakan ke Mas Aris, tetapi kita akan simak dulu ada pernyataan dari tim pemenangan pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, yang menyebut akan melaporkan KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Jakarta ke DKPP menanggapi hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Sekretaris tim pemenangan Ridho, Basri Bakom, menyampaikan sejumlah bukti kecurangan yang dicatat oleh pihaknya dalam proses pemilihan kepala daerah Jakarta pada 27 November lalu. Salah satu kecurangan yang akan dilaporkan adalah temuan kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Banyak aduan masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan C6 untuk menggunakan hak pilih di TPS sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Jakarta rendah dalam pilkada tahun ini. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh tim hukum dan advokasi pemenangan Ridho adalah mengajukan laporan ke Mahkamah Konstitusi. KPU kita anggap tidak profesional dalam melaksanakan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Serta banyak hal lagi ya yang sebenarnya terjadi. Yang intinya kami dari tim Ridho dan tim advokasi sedang menyiapkan gugatan kepada MK. Adapun materi-materi tentu terkait beberapa temuan kecurangan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ini juga yang akan kita jadikan bahan. Mas Aris, gugatan ke MK sedang disiapkan oleh tim Ridho. Bagaimana tim hukum pemenangan pasangan Pramono Rano menyiapkan bantahan-bantahan untuk membantah dugaan kecurangan yang disampaikan oleh tim Ridho? Iya, tentu saja data-data, saksi-saksi ya kami sudah kumpulkan bahkan sejak saat kampanye, saat hari pemilihan, saat rekapitulasi itu kita siapkan betul. Dan alhamdulillah penjagaan suara itu sudah kita lakukan dengan sangat ketat. Kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, para relawan, para saksi yang sudah berjuang siang dan malam menjaga proses penghitungan suara. Sehingga hasilnya tidak berubah, tetap 50,07 seperti yang disampaikan oleh Mas Pram sehari setelah pemilihan. Karena kita memang memiliki data yang itu data resmi juga diupload di KPU. Perihal tadi disampaikan, saya sedikit mau mengoreksi terkait dengan apa yang disampaikan Bung Hensat terkait dengan masalah di Mahkamah Konstitusi. Ya, sebenarnya Mas Pram dan Bang Dul unggulnya cukup jauh dan cukup signifikan serta meyakinkan dibandingkan dengan Mas Kang Emil dan Pak Dharma Pongrengkun. Kita memiliki selisih kurang lebih 10% dibanding paslon lainnya. Dan ini bahkan tidak terjadi di Pilkada Jakarta 2017 di putaran pertama, bahwa Pak Ahok misalnya saat itu unggul 42% dan
Pak Anies 39% di sekitar angka itu ya, artinya tidak sampai 10%. Namun demikian memang ketika undang-undang khusus di Jakarta ada klausul 50% plus 1 suara, maka keunggulan Mas Pram 50,07 atau 50% suara plus sekitar 2.980-an suara ini terlihat tipis. Tetapi apakah jadi kalau misalnya suara Mas Pram dan Bang Dul itu tidak berkurang, gitu, ketika nanti ada perselisihan di MK sebenarnya pun sulit juga. Kecuali nanti misalnya ada hal-hal yang ya tadi disampaikan Bung Hensat, ini paslon Ridho ini paslon yang didukung oleh pemerintah, misalnya dikatakan seperti itu, koalisi partai pendukung pemerintah ya, kerjasama partai pendukung pemerintah. Ya itu pun langsung saja menjawab apa yang disampaikan sekretaris tim sukses Ridho tadi, bahwa ada kecurangan TSM. TSM seperti apa? Karena klausul TSM itu jelas. Adanya mobilisasi aparat penyelenggara negara misalnya, atau birokrasi misalnya, untuk mendukung salah satu paslon. Dan kita mobilisasi dari mana? Berkuasa saja tidak. Kemudian juga PJ gubernur yang sedang menjadi gubernur di Pemprov Jakarta pun baru, dan itu juga bukan bagian dari partai pendukung kita, bahkan itu profesional dari Kemendagri, ditunjuk oleh Kemendagri, PNS gitu kan. Jadi dugaan TSM itu sudah selesai dan gugur dengan sendirinya, dengan fakta bahwa pasangan Ridho itu didukung oleh 14 partai politik yang itu mayoritasnya tergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Dan kemudian kita hanya didukung oleh 2 partai. Jadi kita mau berbuat curang seperti apa? Kalau mau curang saja kita sudah takut, karena ini diawasi. Jakarta itu selain diawasi oleh masyarakat, juga diawasi oleh media-media dan seluruh Indonesia. Pilkadanya memang di Jakarta, tetapi yang mengawasi mungkin seluruh Indonesia, Jakarta itu. Nah, kalau perihal Mahkamah Konstitusi, kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi ini para negarawan lah hakimnya ini, jadi akan melihat dengan jernih misalnya ada sengketa. Dan akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi melakukan atau memberikan keputusan-keputusan yang sebenarnya progresif dan demokratis. Salah satunya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menurunkan threshold pilkada di berbagai daerah sesuai dengan jumlah DPT-nya. Jakarta yang tadinya harus 20% menjadi 7,5%. Kalau tidak ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif itu, kami nilai ya tentu saja tidak ada Mas Pram dan Bang Dul sebagai kontestan pilkada, dan tidak ada kemenangan satu putaran 50,07 yang menjadi kemenangan warga Jakarta pada malam ini. Jadi kami masih meyakini baik itu penyelenggara negara, TNI Polri, KPU dan Bawaslu, serta juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan sebagai lembaga pemutus sengketa pemilu yang terakhir, final dan mengikat, final and binding. Ini akan memberikan keputusan yang jernih. Dan jika keputusan itu jernih, jika keputusan itu berbasis dengan fakta, jika keputusan itu tidak ada motif-motif politik, saya meyakini Mas Pram dan Bang Dul akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan satu putaran 50,07%. Seperti itu, Mbak Eva. Baik. Terakhir saya ingin Mas Hensat bicara soal evaluasi ya Pilkada Jakarta, bagaimana terkait dengan Pilkada Jakarta dengan dramanya mungkin, kemudian partisipasi pemilih yang rendah dan juga ada potensi ke MK. Singkat saja Mas Hensat. Ya, terima kasih Eva, saya dipanggil Hensa, cocok tuh. Memang T-nya udah nggak ada. Jadi gini, beberapa sejarah itu berulang rupanya memang di Jakarta. Yang pertama, incumbent tidak bisa 2 periode. Kemudian yang disurvei di awal, kemudian ujungnya kalah gitu ya. Jadi beberapa hal yang memang masih terjadi di Jakarta sebagai simbol rasionalitas warga Jakarta. Yang paling menyedihkan dari Pilkada Jakarta tahun ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang hanya 53-54%. Sebuah kemenangan ya memang kemenangan, tapi kemenangan dengan sedikit suara tetap kemenangan, tapi kelihatannya kurang legitimate. Tapi itulah sebuah kompetisi, walaupun suaranya kurang, kalau sudah ditentukan pemenang ya pemenang. Jadi menurut saya banyak sekali yang harus dievaluasi, bukan saja di Jakarta, tapi tentang penyelenggaraan pilkada yang terlalu dekat dengan Pilpres misalnya. Kemudian penyelenggaraan pilkada yang pada masa penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah
menjabat di daerah-daerah gitu, dan berbagai hal, terutama dua dissenting opinion lain yang disampaikan oleh Hakim MK pada saat sengketa Pilpres, yaitu beredarnya bantuan sosial dan lain-lain. Banyak hal tentu saja yang perlu dievaluasi, tapi kita tunggu pengumuman besok dan apakah juga akan ada gugatan resmi ke MK. Yang jelas 1 putaran atau 2 putaran, warga Jakarta akan segera mendapatkan gubernur yang baru. Nah, ini juga bisa menjadi catatan penting buat calon gubernur lainnya. Bila Anda maju di sebuah daerah, ya all out lah. Pindahlah ke daerah itu. Walaupun hanya sebentar, punya KTP daerah itu dan menyoblos bersama-sama warga yang ingin Anda pilih sebagai pemimpinnya nanti. Ini sebuah pembelajaran sejarah yang penting nih, Eva. Terima kasih, Eva. Baik, terima kasih Mas Hensat dan juga Mas Aris sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, KPU Jakarta telah resmi menyelesaikan rekapitulasi berjenjang di seluruh wilayah. Dan untuk tingkat provinsi juga sudah selesai hasilnya. Rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan calon 03 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah DKI Jakarta, yakni 6 wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Untuk agenda malam ini sudah selesai pemirsa dan akan lanjutkan dengan besok penetapan hasil Pilgub Jakarta. Mengacu pada data rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07% suara sah. Dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Daerah Khusus Jakarta Pasal 10 Ayat 2, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% plus 1 akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian untuk hasil berikutnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono 1.718.160 suara atau 39,40%. Dan Darmakun 459.230 suara atau 10,53% suara sah. Kami hadirkan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 berikut ini. Datanya dari KPU. Ini adalah grafis untuk masing-masing wilayah Kota Madya dan Kabupaten di Jakarta. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV untuk malam hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.